Las Vegas Grand Prix, balapan Amerika terakhir sebelum kita pindah lagi ke benua Asia. Balapan yang seru banget dan bikin kita tidak nonton sia-sia. Dan kembali Max Verstappen lah yang menjadi juara dunia. Gimana balapan kemarin siang? Wah, kayaknya banyak yang nobar nih karena jam tayangnya benar-benar friendly banget. Gila ya, kemarin tuh benar-benar mulai dari Russell dominan, drama Ferrari, Max Jurdun lagi, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas. Ya langsung aja seperti biasa kita merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Mercedes dominan. Yes, gue bisa bilang kemarin itu mereka dominan. Kenapa? Karena performa Mercedes yang kenceng banget itu udah kelihatan banget dari hari Kamis Jumat saat latihan. Yang dimana gak cuma sekedar kenceng doang di FP, tapi juga kenceng di long run-nya, long pace-nya, dan juga bannya sangat awet. Dan konsistensinya itu paling keren banget, baik dari Russell maupun Hamilton. Dan bener aja pas kualifikasi, Russell langsung ambil pole position dengan layak banget. Meskipun Lewis jadi start ke-10 ya karena suatu kesalahan pas kualifikasi, tapi tetap Lewis tuh yakin banget kalau dia tuh punya pace yang cukup buat balik lagi ke depan. Langsung hari balapan, Russell start dengan bagus banget, diikuti Leclerc di belakangnya yang start bagus banget dari P4 langsung ke P2, nusuk gitu. Langsung nempel terus Russell di 5 lap balapan di awal. Tapi menuju lap ke-6 hingga 10, bannya Charles Leclerc sudah mulai gak kuat dan mundur perlahan demi perlahan ke belakang hingga disalip Sainz sama Verstappen dan ngebiarin Russell kabur di depan jauh banget. Meanwhile di belakang Hamilton yang start dari ke-10 naik satu persatu dari 8, 7, 6, 5, 4 hingga ke-2. Dan akhirnya di posisi kedua sempat hampir kejar Russell bahkan dengan cetak fast lap demi fast lap di hampir setiap lap. Tapi Russell terlanjur sudah terlalu jauh kabur di depan hingga akhirnya dia menang tanpa gangguan, diikuti Lewis di posisi kedua dan 1-2 buat Mercedes. Dan Sainz di Ferrari ke P3, wah gila sih. Cuaca dingin, grip ban krusial, konsistensi itu tuh makanan Mercedes banget gitu. Ini mana kemarin itu bener-bener wah udahlah weekend Mercedes banget lah. Well done Mercedes, well done. Ferrari normal. Normalnya Ferrari ya begini, nggak bercanda. Sebenarnya weekend Ferrari kemarin itu normal-normal aja kok. Pace-nya ya pas gitu kan, gak yang kenceng banget tapi nggak yang pelan juga, pas lah gitu buat sekedar fight di depan gitu. Tapi emang ada beberapa hal yang masih harus ada diperbaiki lagi di sini, terutama kesiapan tim. Karena terutama itu ada sedikit masalah saat ngepit lap 27 sama 28 yang pitnya Sainz itu pit crew-nya kok bisa nggak siap gitu buat menerima Sainz. Padahal kan sebelum balapan pasti ada briefing ya, pasti udah ada jadwal kalau Sainz itu bakal masuk pada lap 27. Itu kan pure salah mereka berarti kan ya, yang bikin Sainz motong jalur pit buat kembali ke track. Untung nggak penalti itu. Terus yang kedua, bikin suasana di tim makin nggak enak. Setelah problem pit yang tadi beres, Sainz udah ngepit, Leclerc udah ngepit, semua udah beres lah. Nah Sainz nempel ke Leclerc dengan pace dan ban yang lebih enak. Tapi si Ferrari itu instruksiin Sainz buat jangan serang Leclerc, stay aja di situ, jangan salip dia. Dan Leclerc juga diberitahu, tenang aja, lu nggak bakal di overtake sama Sainz kok. Sainz udah kita bilangin kalau nggak boleh overtake lu. Tapi apakah didengerin? Oh tentu tidak. Sainz tetap nyalip Leclerc di tikungan 5 dan naik podium di P3. Carlos has been told to not overtake, but it's really close. He might be just in front. He has been told to not put you under pressure. Do not put him under pressure. Leclerc bete banget tuh, kayak lah apaan sih, gue udah baik-baik loh tapi tetap dilanggar perintah sama dia, diambil juga posisi gue. Sedangkan Sainz belum komentar apa-apa. But ya sebelum kita komentar aneh-aneh, di sini tuh gue mau ngelihat dari dua sisi. Oke, Leclerc mungkin bete ya karena dia tuh taunya dan juga dikasih taunya Sainz nggak akan overtake dia, tapi Sainz tetap overtake dia gitu. Nah tapi kalau dari sisi Sainz ya menurut gue tuh kayak Ferrari, lu tuh udah kacauin strategi gue, hampir bikin gue penalti saat ngepit dan masih bisa lu nyuruh gue buat nurut. Ya elah enggak sih, skip apalagi suruh ngalah gitu. Begitu sih kalau menurut gue, karena ya Sainz udah dirusak balapannya, di strategi jadi kacau, hampir penalti, masih disuruh ngalah buat Leclerc. Wah enggak banget sih. Jadi menurut gue ya Leclerc marah ada sebabnya, tapi Sainz juga ada sebabnya kenapa dia ngelakuin itu. Jadi tinggal gimana Ferrari-nya aja nih ngatur ini buat semuanya damai. Tapi tolong ya kalau berkomentar soal ini jangan bias ya, tapi lihat dari dua sisi dan kondisinya, oke? Karena ya awal kekacauan ini tuh dimulai dari keenggak siapan Ferrari buat ngepit di awal itu tadi itu ya lap 27 sama lap 28, jadi merembet kemana-mana. But anyway, hasil 3-4 solid kok, dan target championship constructor itu masih sangat possible banget. McLaren kenceng tapi B aja. McLaren ya so-so lah ya. Problem mereka tuh cuma satu, track lurus yang beneran panjang gitu. Gak banyak juga yang masih bisa mereka lakuin, karena ya standar lah. Piastri dari belakang ke depan, Norris di 6 juga. Karena ya track lurus begini sih gacha gitu siapa yang paling menang. Dan juga gacha siapa yang paling dapat setup yang pas dan juga downforce yang paling enak. Track dan cuaca merubah tata susun.
Nah, karena tadi ngomongin gacha, ini tuh sesuai gitu. Ini semua sesuai sama kota track balapnya, yaitu Las Vegas, kota judi. Ya jadi yang kenceng pun gacha gitu. Track dan suhu dingin Vegas tuh bener-bener bikin kita nggak tahu siapa aja yang kenceng. Karena semuanya bisa, apapun bisa terjadi. Karena kita nggak tahu, mungkin kalau tracknya banyak tikungan ya pasti yang punya downforce gede yang menang gitu. Tapi di sini yang punya mesin kenceng sama setup downforce yang enak lah yang paling menang. Karena yang bisa kita lihat, Mercedes yang awalnya B aja jadi kenceng gitu kan. Even Sauber aja, yang biasanya deket aja nggak sama mobil depan kan paling belakang terus. Kemarin hampir top 10 loh si Zhou Guanyu. Bahkan startnya bisa 13 besar, 12 besar gitu kan. Dan Gasly bahkan pakai Alpine bisa start ketiga loh kan. Wah, cuaca dingin tuh sama track yang lurus semua tuh Vegas ini bener-bener bikin kacau lah semuanya. Plus tiba-tiba McLaren juga tiba-tiba merosot kan ke top 6 jadi top 7. Cuma Ferrari nih yang stay. Dimana-mana ada gitu top 5. Emang ya wajar, layak. Jadi sekali lagi track Vegas itu sesuai kotanya, yaitu gacha siapa yang kencengnya. 4 times world champion, 4 kali juara dunia berturut-turut. Gila. Max Verstappen resmi kembali menjadi juara dunia Formula One bahkan sebelum balapan musim ini habis. Masih menyisakan 2 balapan lagi bahkan di Qatar sama di Abu Dhabi. Dia sudah bisa mengunci gelar juara dunianya di Las Vegas kemarin siang. Dengan jarak 63 poin yang gak akan mungkin terkejar lagi sekalipun Lando menang semua sisa balapan musim ini. Gila sih, pakai mobil 3 terkenceng, kadang keempat malah gak bagus-bagus amat, kadang top 5 aja susah, mobilnya gak mau ke depan, masih bisa Jordan loh guys. Bahkan Jordan ya sebelum musim berakhir. Emang ini tuh yang tadi terlalu jago apa emang lawan yang gak ada yang kuat ya. Tinggal siapa yang akan juara 2 nih, antara Lando, Piastri, atau Charles Leclerc. Dan juga juara dunia Constructors Championship yang mana masih direbutin antara McLaren sama Ferrari dengan jarak 24 poin. Masih ada 2 balapan, siapa yang bakal juara dunia Constructors Championship ya? McLaren versus Ferrari. Yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 20. See you at Qatar langsung ya 2 minggu ini, itu kita langsung ke Qatar sama ke Abu Dhabi. Thank you for watching, jangan lupa subscribe.